Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Rizky Ilahi dengan NIM 24078054. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan cara pengoperasian web browser, cara pembuatan Gmail, milis, dan weblog. Tujuan saya menyampaikan materi ini, di era digital ini, kemampuan ini sangat penting untuk mendukung komunikasi, pekerjaan, dan berbagi informasi secara online. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu web browser. Apa itu web browser? Web browser adalah aplikasi untuk mengakses internet yang digunakan untuk membuka situs web seperti email, milis, dan weblog. Contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Fitur yang penting itu tab browsing atau bookmark, history, dan search engine. Selanjutnya yaitu pembuatan email. Apa itu email? Email adalah elektronik untuk mengirim dan menerima pesan secara online. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu komunikasi cepat, keperluan pendaftaran akun, dan mengirim dokumen, foto, dan file. Caranya yaitu, yang pertama buka situs penyedia layanan Gmail, contohnya mygoogle.com. Terus yang kedua, klik buat akun atau sign up. Yang ketiga, isi formulir pendaftaran. Isi formulir pendaftaran ini biasanya data diri Anda, data diri pengguna, terus memasukkan kata sandi yang kuat supaya teman-teman yang lain tidak bisa digunakan. Yang keempat yaitu verifikasi akun. Itu verifikasi akun ini digunakan kode. Kode ini biasanya masuk ke email atau ke nomor telepon seperti SMS. Itu kalian masukkan ke dalam verifikasi akun dengan kode untuk mengamankan akun. Makanya di sini kita harus menggunakan sandi yang kuat. Hanya kita aja yang tahu dan orang lain tidak mudah ditebak. Selanjutnya itu contoh layanan Gmail populer. Ada 4. Yang pertama Gmail, layanan email yang dari Google dengan fitur integrasi ke Google Drive. Yang kedua Yahoo Mail, itu salah satu layanan email tertua dengan kapasitas penyimpanan besar. Yang ketiga Outlook, yaitu layanan email dari Microsoft dengan fitur integrasi ke Office 365. Yang terakhir yaitu ProtonMail, fokus pada keamanan dan enkripsi data. Selanjutnya itu pembuatan milis atau mailing list. Milis itu adalah singkatan dari mailing list ya teman-teman. Apa itu milis? Itu adalah grup diskusi melalui email untuk berkomunikasi massa. Manfaatnya untuk diskusi kelompok, penyebaran informasi, dan koordinasi tim. Caranya yaitu pilih platform milis, contohnya Google Group atau Yahoo Group. Yang kedua itu buat grup dengan nama dan deskripsi. Yang ketiga, pengguna bisa undang anggota melalui Gmail, email. Yang keempat, pengguna bisa atur pengaturan grup seperti privasi, jam voting, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada fungsi dan keuntungan milis. Fungsi milis apa? Itu media diskusi kelompok, menyebarkan informasi secara cepat, dan menghubungkan anggota dengan minat yang sama. Kalau keuntungan milis, itu efisien untuk komunikasi massa, mudah dikelola dengan pengaturan privasi, dan tidak memerlukan perangkat tambahan selain email. Selanjutnya itu pembuatan weblog. Terus weblog ini adalah caranya itu daftar atau login ke Blogspot atau WordPress. Yang kedua, pilih nama blog dan URL. Yang ketiga, pengguna bisa pilih template atau desain blog yang teman-teman suka, yang teman-teman pengen dibikin. Selanjutnya itu teman-teman bisa mulai membuat dan mempublikasikan postingannya. Nah, weblog atau blog adalah platform untuk menulis dan berbagi konten online atau platform yang gratis dari Google. Kalau WordPress itu platform blog dengan fitur yang lebih canggih. Pengguna bisa memulai platform WordPress ini dengan paket gratis atau premium. Tips penulisan di weblog itu ada 5. Yang pertama, tentukan topik yang relevan dan menarik.
Yang kedua, gunakan judul yang menarik perhatian. Yang ketiga, tambahkan gambar atau video untuk mendukung konten agar tidak mengantuk teman-teman. Yang keempat itu pastikan tulisan memiliki struktur yang jelas seperti pendahuluan, isi, kesimpulan. Pokoknya jelas dan singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Yang kelima itu publikasikan secara konsisten untuk menjaga minat pembaca. Selanjutnya contoh penggunaan blog, yaitu ada 5. Kalau blog pribadi itu biasanya berbagi pengalaman atau hobi. Yang kedua itu blog profesional, itu biasanya portofolio, karya, atau tulisan. Yang ketiga, blog edukasi, itu menyediakan materi belajar atau tutorial. Yang keempat itu blog bisnis, itu biasanya mempromosikan produk atau jasa. Yang terakhir itu blog komunitas, menghubungkan orang dengan minat yang sama. Nah, panduan pemilih platform blog ini, tentukan tujuan membuat blog ini. Tujuannya untuk apa? Kalau untuk belajar bisa digunakan Blogspot. Kalau bisnis digunakan WordPress dengan hosting sendiri. Dan yang kedua itu pertimbangkan biaya. Kalau WordPress lebih fleksibel tetapi bisa berbayar, bisa premium atau yang paket gratisnya. Kalau Blogspot itu biasanya gratis dari Google. Nah, itu bedanya. Kalau evaluasi kebutuhan fitur seperti SEO, plugin, atau desain. Nah, teman-teman bisa pilih yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah penguatan web browser mempermudah akses layanan digital. Kalau email adalah alat komunikasi penting di era modern. Kalau medis berguna untuk diskusi kelompok secara online. Kalau blog adalah platform kreatif untuk berbagi ide dan informasi. Yang terakhir, pilihlah platform yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau Blogspot untuk pemula, kalau WordPress untuk fitur yang lebih canggih. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.